Itu tadi adalah salah satu fitur baru dari HP terbaik Huawei Pura 70 Ultra. Dan banyak banget pertanyaan gue tentang ini. Misalnya saat HP ini jatuh bakal otomatis nutup nggak? Terus bakal kuat tahankah kalau ditekan gini? Habis itu gue juga mau buktiin apakah benar bisa nangkap objek yang gerak cepat dengan sempurna kayak di video ini. Gimik doang kali. Yang terakhir, kualitas foto dan videonya udah melewati iPhone kah? Yuk kita bahas. Tapi sebelum kesana, ini dia boxnya yang berwarna dasar putih yang cukup gede ya. Mungkin gara-gara versi Ultra kali. Kalau di P60 kemarin cuma kotak biasa doang. Dan ternyata ini baru pelapis doang ya. Di dalamnya ada box lagi dengan tulisan Huawei Pura 70 Ultra, Kunlun Glass, logo Huawei, dan Harmony OS. Oh ya, varian gua ini yang 16/512GB. Pas dibuka langsung disambut sama HP-nya yang lagi tengkurap. Dan kita kesampingin dulu. Habis itu ini sadis sih. Dapat case yang bercorak gitu. Materialnya hard case ya dan tipis. Nanti kita lihat gimana penampakannya saat dipasang ke HP. Habis itu ada SIM ejector dan di dalamnya ada kertas-kertas terlantar. Lanjut kabel chargeran Type-C to Type-C, dan terakhir kepala charger 100 watt yang punya dua port Type A dan Type-C yang dempet gitu. Dan kayaknya Huawei sengaja nih biar nggak bisa dipakai barengan. Habis kalau gue coba colok sekaligus nggak bisa terlalu dempet. Pastinya langsung disambut sama Harmony OS dan waktu pilih bahasa unik ya. Bentuknya bola-bola gitu. Dan sama kayak HP Honor yang gua unbox kemarin, ada bahasa Jawa dan Indonesia juga di sini. Habis itu setup kayak biasa, regi sidik jari, dan setelah kelar, gue cek storage-nya udah kemakan 23,9GB. Impresi gue tentang HP ini jelas beda dari kebanyakan HP yang ada. Pertama dari kamera modul yang unik ya, dan gue cukup suka sih. Habis itu untuk material backnya ini mirip leather, tapi pas disentuh gue berasa kayak ada tekstur mirip kertas gitu. Ingetin gue sama backnya Asus Zenfone 10. Habis itu dia juga ada corak garis-garis yang bikin beda dengan kebanyakan HP tekstur berleather. Mantep sih. Terus untuk warna dia bukan yang bener-bener putih gitu ya, tapi agak keabu-abuan dikit. Lanjut ke bagian depan yang punya layar 6,8 inch dan melengkung di keempat sisi. Jadi bezelnya kelihatan tipis, mau di kanan, kiri, atas, bawah. Di sebelah kanan HP ini ada volume dan power button dengan garis merah tipis. Di kiri kosong, di atas ada mic dan AR blaster. Dan di bawah ada lubang speaker, port Type-C, mic, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Terus setelah lihat framenya tadi, ada satu hal inilah yang bikin gue kurang suka, yaitu glossy yang kena jiplakan sidik jari itu bakal jadi butek. Kalau dibikin matte harusnya lebih mantep sih. Untuk feel genggam, HP ini enak ya, karena selain layarnya yang melengkung tadi, bagian backnya juga ada lengkungan. Plus framenya juga tuh, jadi nyaman banget, gak ada sudut-sudut tajam gitu. Lanjut kita ke spesifikasi yang punya layar 6,8 inch LTPO 120Hz dengan perlindungan layar Kunlun Glass generasi kedua. Jadi buat yang nggak tahu kalau Kunlun ini buatan Huawei sendiri ya, yang buat generasi pertama aja mereka berani ngeklaim lebih kuat 10 kali dari perlindungan layar HP kebanyakan. Dan di generasi kedua ini mereka bilang lebih tahan jatuh 100% dari generasi pertama dan tahan goresan sampai 300%. Sadis. Bang, buktiin dong bang. Oke, next. Habis itu dari sisi performance, chipsetnya pakai Kirin 9010 berfabrikasi 7 nanometer. Hah? 7 nanometer bang? Mana aja? Buat gua sih masih bisa dimaklumin ya. Secara ini chipset kan Huawei bikin sendiri. Susah juga sih kalau mau bersaing sama produk terbaiknya TSMC. Skor Antutunya juga nggak terlalu tinggi ya, nggak sampai 1 juta malah. Habis itu ini dia untuk skor Geekbench 6-nya. Lanjut ke baterai yang punya kapasitas di atas rata-rata, yaitu 5200 mAh yang support 100 watt fast charging, 80 watt wireless, dan 20 watt reverse wireless charging. Nah, untuk kamera ini salah satu jualan utamanya, punya 50 megapiksel lensa utama dengan sensor 1 inch yang bisa maju mundur. Jadi maju mundur ini sebenarnya bukan buat zoom ya, tapi karena sensor 1 inch itu ukurannya gede, maka butuh jarak yang lebih antara sensor dan lensa. Jadi gambar yang dihasilkan bisa lebih maksimal. Dan inilah salah satu alasan yang bikin kamera bumpnya bisa tebal-tebal. Dan karena Huawei pengen HP-nya tetap ramping, maka mereka bikin lensa yang bisa joget maju mundur. Untuk ini gue banyak lakuin percobaannya supaya bisa tahu kalau misalnya kita tekan apa yang terjadi, atau pas simulasi mau jatuh, lensanya bakal nutup nggak, dan lain sebagainya. Sabar ya, habis ini gue spill, bakal seru banget. Dan gak cuma bisa maju mundur, tapi lensanya juga bisa buka tuh. Ini udah bener-bener kayak joget sih.
Maksudnya buka tutup di sini dia punya variable aperture dari f1.6 sampai f4.0. Paket lengkap dah. Plus buat stabilisasinya dia pakai sensor shift OIS. Lanjut buat lensa ultrawide 40 megapiksel berautofokus, terus 50 megapiksel periscope ber-OIS yang bisa jadi makro juga. Dan terakhir lensa selfie-nya 13 megapiksel yang berautofokus. Untuk spek lainnya, HP ini udah HP 5G, stereo speaker, IP68, ada satellite communication, dan lain sebagainya. Ya, standar flagship lah. Ada 3 hal yang bikin gue penasaran sama HP ini ya dari sisi kamera. Pertama, foto dengan objek yang bergerak cepat tadi, bahkan diklaim bisa sampai 300 km per jam. Yang kedua, kalau dibandingin sama iPhone, kira-kira setara, lebih baik, atau malah nice try Huawei, butuh usaha lebih keras lagi. Dan terakhir, lensa teleskopik maju mundurnya ini. Oke guys, mari kita tes si Huawei Pura 70 Ultra. Sekarang gue pengen ke kantor Google dulu. Ya. Halo. BTW untuk perpindahan lensa di HP ini menurut gue kurang mulus ya. Cukup kelihatan loncatnya. Misal pas ke ultrawide atau telefoto juga. Tapi yang gue salut, walaupun lagi zoom jauh di dalam mobil yang bergerak, stabilisasinya cukup baik. Buat ambil foto juga jadi lebih enak ya, apalagi sampai 10 kali gini yang fokusnya masih dapet. Beda sama iPhone yang kesusahan buat dapat fokus nih. Terus selfie-nya sih gue cukup takjub dengan jarak pandang yang luas banget. Ada wide 0,8 kali sama 1 kali. Buat videonya juga sama ya, nanti kita cobain. Oh ya, buat yang kepo sama penampakan case-nya kayak gini guys. Kamera modulnya jadi sedikit tersamarkan ya dengan motif case ini. Tapi menurut kalian norak nggak sih? Kok gue berasa agak-agak ya? Oke, thank you. Bye-bye. Kita ke lantai 3. Wah, ternyata perubahan warna antara wide dan ultrawide-nya jauh banget. Kok bisa berubah warnanya? Jauh. Habis itu sampai sana, gue cobain toiletnya dan kita balik lagi. Terus buat video selfie, kalau low light dikit, dia nggak segan-segan buat naikin noise ya. Gimana kalau diadu sama iPhone pas malam nanti? Sabar. Next, mari bandingin tipis sama iPhone, yang mana buat warna gue nggak terlalu bahas. Karena di Huawei sendiri bisa pilih color profile. Ada original, vivid, bright, sama mono. Cuma buat settingan original, bedanya tipis-tipis aja sih. Tapi kadang gue bisa ketemu iPhone yang lebih warm, dan kadang bisa kebalikannya juga. BTW 10 kalinya HP ini sih sadis ya, gambarnya masih tajam banget. Oke guys, ini adalah untuk lensa. Lanjut ke video selfie, dari sisi dynamic range sedikit lebih baik di Huawei sih kalau gue bilang. Cuma untuk muka sedikit lebih jernih iPhone gak sih? Huawei agak off gitu warnanya. Untuk video kamera belakang mirip-mirip aja, dynamic range juga sama-sama baik. Kecuali pas pindah ke ultrawide cukup berasa bedanya di Huawei. Sedangkan iPhone cukup konsisten. Buat zoom sama-sama baik juga ya, paling beda di warna aja sih, dimana Huawei lebih warm. Terus kalau ngomongin resolusi video, HP ini bisa mentok di 4K 60 fps ya buat kamera depan sama belakang. Untuk jarak pandang si selfie ini, gila nih video luas banget guys. Ini untuk yang wide, terus ini yang 0,8 kali dan 1 kali. Sama kayak fotonya bisa luas banget. Dan dynamic range juga oke loh, gue bandingin sama iPhone juga masih mantep. Sekarang kalian lagi lihat di ultra wide-nya ya, yang mana untuk zoom mentok dia bisa sampai 100 kali buat foto ya. Habis itu untuk zoom mentok di videonya itu bisa sampai 15 kali sama kayak iPhone. Oke, sekarang kalian lagi lihat di wide-nya, tadi ultra wide. Dan gue juga sempet coba untuk objek yang bergerak cepat ya. Pertama gue lakuin di kipas yang di atas gua itu. Gue bandingin sama iPhone, ternyata memang kelihatan si Huawei ini dia lebih baik ya. Kayaknya emang ada pemrosesan AI juga sih. Jadi nggak cuma sekedar kayak shutter speednya dinaikin. Habis itu gue coba yang lebih ekstrim lagi, yaitu pakai kipas angin yang bener-bener cepet tuh, bukan yang di atas. Dan gue taruh tanda di setiap baling-balingnya. Kalian bisa lihat hasilnya. Dibandingin iPhone sih, wah, keren sih, keren. Oke guys, mari sekarang kita tes low light-nya. Dan sekarang itu udah hampir jam 3 subuh ya. Dan biar begadang gue ini gak sia-sia, boleh bantuin gue bentar aja buat like video ini ya. Dan subscribe juga ya buat yang belum. Jadi biar cepet-cepet 1 juta subscriber bisa collab sama Gadget Team.
Buat foto, overall di Huawei bisa menghasilkan gambar yang lebih terang ya. Tampaknya sensor 1 inch-nya ini ada ambil bagian juga. Terus buat selfie plus minus sih, kadang warna di Huawei bisa off banget sampai kehijauan gini. Tapi kadang di iPhone bisa terlalu warm juga. Untuk video kamera belakang hasilnya mirip, sama-sama mantap. Paling di Huawei lebih warm, sedangkan flare jelas iPhone masih juara bertahan. Huawei lebih teredam di sini. Nah, kalau selfie dengan kondisi super low light gini, Huawei kelihatan lebih lemah dibanding iPhone. Seakan-akan noise-nya kayak dihalusin gitu, jadi agak aneh teksturnya. Beda sama iPhone yang noise-nya berasa, tapi tetap dibiarin aja bintik-bintiknya nggak dihalusin, jadi lebih jernih. Tapi kalau cahayanya cukup, hasilnya bagus kok. Overall, gue bisa bilang kemampuan kamera Huawei ini bisa banget nyaingin iPhone ya. Bahkan untuk beberapa bagian bisa lebih baik. Mantap. Jadi teleskopik atau biar gampang sebut aja lensa joget-joget ini bakal keluar saat kita buka kamera app. Dan buat yang kepo ada suaranya atau enggak, ada ya. Dibilang berisik juga enggak sih, tapi bukan yang sunyi juga. Ya adalah kedengaran. Terus dia bakal nutup sekitar 1-2 detik setelah app-nya kita close. Jadi ada delay tuh. Awalnya berasa ganggu sih, kayak lemot gitu. Tapi menurut gua, mereka sengaja lakuin ini dengan alasan kalau misalnya nggak sengaja kamera app-nya ketutup dan langsung buka lagi, nggak puyeng ya nanti lensanya buat tutup buka. Tampaknya hal-hal yang kayak gini udah dipikirin sih sama Huawei, termasuk pas gua simulasi. Seakan-akan HP ini mau jatuh, nanti dia bakal otomatis nutup sendiri. Dan ada warning yang kasih tahu kamera ditarik, karena sepertinya HP-nya mau jatuh. Kalau gua pencet retry, lensanya bakal kebuka lagi. Tapi kalau gue pencet cancel, ini yang menarik. Jadi kamera app-nya itu bakal tetap kebuka ya, tapi dengan lensa satu kalinya yang ngeblur gitu. Kira-kira ini termasuk bug nggak ya? Kenapa nggak pas pencet cancel langsung close kamera app aja? Atau Huawei ada kepikiran hal lain? Habis itu saat posisi kebuka gini, kalau gue kasih sedikit tekanan, dia bakal otomatis nutup ya, dan nggak lama buka lagi. Cuman entah kenapa, gue masih ngeri-ngeri aja sih, dan nggak tahu bakal awet atau enggak. Walaupun Huawei ngeklaim kalau HP ini bisa bertahan paling enggak 300.000 kali buka tutup. Tapi ya tetap aja rentan banget dengan hal-hal yang nggak diduga. Misalnya yang simple pas lagi tiduran gini HP-nya, kalau nggak sengaja kebuka kamera app, dia bakal ngangkat ya, dan bebannya kan jadi lebih berat tuh. Sama juga saat kelar pakai kamera langsung taruh meja yang baru ketutup setelahnya. Terus gimana kalau misalnya kita lagi pakai kamera lensanya kepentok? Atau apakah aman kalau ada debu atau pasir atau air masuk pas foto-foto? Karena pasti ada celah kan pas buka tutup lensa tadi. IP68-nya nge-cover itu nggak? Dan jawabannya biar waktu yang menjawab. Tapi serius, kalau dari kalian sendiri gimana guys? Optimiskah mekanisme ini bakal dipakai Huawei buat varian Ultra selanjutnya? Dan sebagai informasi, kalau fitur lensa joget-joget ini cuma ada di varian Ultra ya. Di Pura 70 yang lain nggak ada. Huawei Pura 70 series ini ada 4 model ya, yang Pura 70 biasa, yang Pro, Pro Plus, sama yang punya gue ini yang Ultra. Untuk warna di varian Ultranya itu ada hitam, putih, coklat, sama hijau. Harganya juga nggak kaleng-kaleng ya, mulai dari 22,8 juta buat yang 16 plus 512, sampai 16 per 1 tera itu seharga 25 juta. Wah, ini udah head to head sama harga iPhone Samsung sih. Dan setelah mainin HP ini beberapa lama, gue makin takjub sih sama Huawei yang tetap kasih sesuatu hal baru di tengah pembatasan sana sini. Nggak dibolehin pakai Gorilla Glass, mereka bikin Kunlun Glass. Nggak support 5G di P60 tahun lalu, kali ini ada. Nggak boleh pakai chipset terbaik saat ini, mereka bikin sendiri dengan kirinnya. Ya walaupun butuh waktu ya supaya bisa menyaingi kualitas terbaik yang ada sekarang. Cuman satu yang emang masih jadi PR Huawei adalah ketergantungan kita-kita ini nih, khususnya gua, sama Google Play Store. Walaupun ada caranya ya, kayak misalnya install aplikasi pihak ketiga, misal Gbox tuh. Tapi ya tetap ada yang kurang sih. Kalau teman-teman ada yang pernah full nggak pakai GMS, boleh dong share pengalamannya. Apakah masih bertahan sampai sekarang? Atau udah nyerah? Dan berapa lama tuh? Siapa tahu gue bisa terinspirasi buat bikin video sehari bersama HP ini. Thank you.